Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Angela Maricilero, kelas B jurusan Sosiologi. Di sini saya akan membahas materi tentang gerakan sosial, yaitu kewarganegaraan, identitas, dan gerakan sosial di Hong Kong baru. Yang pertama, dekolonisasi ditangguhkan, yaitu identitas Hong Kong dalam sejarah perspektif. Panitia atau permusyawaratan badan-badan ini lebih berfungsi sebagai kendaraan untuk mengoptasi elit loyalis pro-Cina daripada saluran untuk perwakilan Hong Kong, Kongres untuk menulis untuk diri mereka sendiri sebuah mini konstitusi, karena kedua pemerintah menyepakati prioritas untuk mewujudkan transisi yang mulus dan dimaksudkan untuk menjaga sistem yang ada dan utuh. Mereka menghindari menyentuh sifat kolonial dari sistem yang berjalan, dan secara bersama-sama mereka menutupi lingkungan Hong Kong, pencapaian ekonomi sambil menutupi masa lalu kolonialnya untuk membuat semua orang hanya memikirkan masa depan yang cerah. Akibatnya, orang tidak dapat melihat yang sebenarnya, gambaran sejarah kolonial Hong Kong, dan membuat evaluasi yang adil dan refleksif melalui debat publik. Yang dilakukan pemerintahan Inggris hanyalah membuat Hong Kong percaya bahwa masa lalu kolonial adalah kisah keajaiban. Inggris membawa supremasi hukum, sebuah sistem yang menghormati kebebasan individu dan infrastruktur perkotaan yang maju. Struktur Hong Kong sementara itu, Cina bungkam atas penjajahan Hong Kong masa lalu juga. Mereka hanya ingin selektif berbicara tentang sejarah terima melalui tragedi, narasi nasionalis bergaya komedi, anak yang mengembara akhirnya pulang. Bahasa sentimental ini biasanya mengadopsi nada dan perspektif yang sama dari Inggris dalam memuji pencapaian ekonomi Hong Kong dan menggenerasikan orang Hong Kong sebagai binatang ekonomi. Itu meminta orang-orang Hong Kong untuk mengingat asal mereka dan mengakui bahwa tanah air selalu mendukung dan berkontribusi pada kemakmuran dan stabilitas yang dinikmati orang-orang Hong Kong. Proses dekolonisasi yang menyeluruh harus menjadi proses di mana semangat subjektivitas independen yang terjajah dapat dibebaskan dari yang menindas sistem kolonial. Namun, seseorang tidak dapat mengajukan pertanyaan tentang bagaimana Hong Kong akan didekolonisasi jika seseorang berulang kali diberitahukan tentang kisah Hong Kong itu hanyalah tentang pengembalian sentimental seorang anak dari ayah angkatnya kembali ke ibu kandungnya. Identitas pria asli Hong Kong. Apakah orang Hong Kong pada masa kolonial awal sudah memiliki keunikan identitas mereka sendiri atau jejak kesederhanaan lokal yang muncul adalah masalah dari debat akademis. Menurut narasi sejarah Inggris, dalam pertahanan imperialisme, Hong Kong adalah pelabuhan perdagangan di mana timur bertemu barat. Hal-hal penting hanyalah barang, modal, dan tenaga kerja yang berpindah-pindah. Aliran ini hal-hal mungkin menghasilkan bentrokan budaya tertentu, namun semuanya berasal dari mobilitas cepat yang dibawa dari tempat lain. Budaya asli Hong Kong tidak lebih dari kebiasaan, dan kebiasaan orang biasa. Orang seperti itu, adat istiadat pasti akan terhapus dalam proses modernisasi. Dan narasi sejarah kolonial ini yang mengecilkan pentingnya budaya lokal Hong Kong mengungkapkan satu fakta. Populasi awal Hong Kong memang sangat mobile.
para pendatang baru ini yang datang untuk mencari peluang kerja dan kehidupan baru di Hong Kong terdiri dari sejumlah besar orang Cina daratan. Mereka tidak menganggap Hong Kong sebagai rumah permanen mereka. Pemerintah kolonial tidak mengakui kewarganegaraan mereka atau memberi mereka hak-hak sipil yang layak. Mantan pemerintah Tiongkok juga menganggap status hukum yang tidak jelas ini berguna dan mereka mengizinkan orang Tionghoa melintasi perbatasan dengan bebas seperti pengaturan konsesi kota-kota pesisir Cina lainnya. Kesadaran lokal memiliki sedikit bobot dalam lingkungan bersejarah konsesi ini karena meskipun ada semacam kesadaran sebagai penduduk pelabuhan, perjanjian itu akan jauh dari eksklusif. Unik identitas melainkan sangat tumpang tindih dengan identitas lain. Kesadaran ini menjadi penduduk di wilayah Cina hanya akan diubah menjadi mobilitas politik lisasi dalam keadaan yang sangat terbatas. Berikut adalah masyarakat pengungsi dan pemerintahan mandiri yang demokratis. Pada tahun 30-an dan 40-an, mobilisasi nasionalisme Cina melawan kekuatan Jepang meningkatkan identitas nasional Tionghoa Hong Kong. Namun, perang saudara antar PKC dan KMT bingung arti sebenarnya dari menjadi orang Tionghoa karena konfrontasi antara kedua pihak melibatkan loyalitas politik yang antagonistik. Hong Kong di bawah kekuasaan Inggris adalah wadah yang menampung keduanya. Identitas Cina antagonis karena menjadi masyarakat pengungsi. Untuk mengelola ini, masyarakat pengungsi besar-besaran pemerintahan Hong Kong mengikuti praktik tersebut dari pemerintah pendudukan Jepang sebelumnya, yaitu pada tahun 1941 sampai pada tahun 1945 untuk mengimplementasikan sistem pendaftaran yang mengeluarkan kartu identitas Hong Kong kepada penduduk setempat. Dan yang berikut adalah gelombang pertama kesadaran lokal by generasi booming. Faktanya, meskipun baby boomer kelahiran Hong Kong memiliki keinginan yang kuat untuk menyebut Hong Kong rumah mereka, mereka sebagian besar masih diindoktrinasi ke dalam mentalitas oleh generasi orang tua mereka selama perkembangan awal mereka. MS mentalitas yang paling mewakili kesadaran pengungsi ini adalah kembali ke utara. Ideologi yang paling mewakili kesadaran pengungsi ini adalah kembali ke utara, ideologi yang diadvokasi oleh sayap kiri dan opsi kanan visi mistik menunggu kesempatan untuk kembali ke daratan Cina dan mempromosikan kebangkitan budaya. Di antara para nasionalis, budaya sayap kanan ini, Konfusianisme, mempromosikan pendidikan budaya Tiongkok dan memperoleh dukungan luas pelabuhan dari pemuda Hong Kong. Tetapi, ideologi nasional budaya ini muncul delusi dan tidak tersentuh setelah kerusuhan 1966 dan 1967. Ini lahir secara lokal generasi muda ingin memahami realitas sosial Hong Kong. Ini sesuai dengan generasi yang lebih tua yang dimanjakan dengan perasaan mengasihani diri sendiri, diasingkan ke luar negeri dan tidak dilakukan. Generasi kelahiran Hong Kong mulai mengembangkan budaya dan politiknya. Subjektivitas sekitar tahun 1960-an. Tahun 1970-an yang berapi-api dan rasa memiliki di Hong Kong. Salah satu sekuel dari gerakan Bao Diao adalah runtuhnya sayap kanan anti-nasionalisme komunis dan pengembangan generasi baru pro-Cina, pemuda faksi patriotik
melalui pengalian sentimen patriotik ke pro-PKC nasionalisme. Namun terlepas dari arus patriotik ini, mereka yang lebih kritis terhadap PKC mengubah hasrat mereka untuk masalah sosial menjadi fokus lokal gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepentingan penduduk setempat setelah akhir bahasa Cina dan gerakan Baodiao. Itu adalah politik pertama gerakan yang berhasil memanjangkan akar rumput. Aktivis muda ini menyebut diri mereka sebagai faksi sosial, mewarisi tradisi reformisi aktivis generasi tua seperti Elsie Tu dalam mendekati komunitas akar rumput komunitas. Dari pembuatan gelombang pertama kesadaran lokal ini jelas bahwa ini di bawah pemerintahan kolonial. Dan yang terakhir adalah Hongkongisme yang megah dan lebih banyak orang Cina daripada Cina. Tentu saja, menurut logika kaum nasionalis, identitas Hong Kong adalah tidak ada karena semua orang Cina yang tinggal di Hong Kong adalah warga Cina. Ini adalah konsensus sayap kiri dan kanan. Namun, budaya pop lokal yang berkembang pesat di tahun 70-an dan 80-an berperan aktif dalam membentuk budaya lokal berbeda dengan nasionalisme dan identitas Tionghoa. Hanya saja budaya lokal ini tidak membawa semacam sikap apatis atau keinginan yang jelas untuk otonomi politik. Alih-alih itu adalah bentuk sinisme warga kampungan dengan rasa ketidakpuasan politik dan ketidakberdayaan. Sinisme ini mengolok-ngolok narasi besar politik, loyalitas dan moralitas di satu sisi, dan membawa ketidakpuasan yang kuat terhadap politik lokal dan mengembangkan rasa kebangsaan warga negara plebeian untuk Hong Kong, pencapaian ekonomi di sisi lain. Sekian penjelasan singkat dari saya. Selamat siang dan terima kasih.